pengajian halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhibullah ASQ. Kepada Ustaz Muhibullah ASQ, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wakil khusus Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi umur panjang yang barokah, sadar dalam mendampingi kita semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahandaku, mudah-mudahanku, seluruh jamaah, khususnya Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi umur panjang, dilapangkan pintu rezekinya, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama dan yang paling utama, mari kita semuanya senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Saya yakin setiap jamaah yang sering hadir di majelis taklim, majelis ilmu, berarti menandakan orangnya adalah orang yang sehat. Ya, pertama sehat fisik itu pasti Pak. Ya, kalau tidak sehat berarti tidak ada. Yang kedua sehat ruhaniyahnya, hatinya berarti juga apa? Sehat. Tidak mudah loh datang berjalan ke rumahnya Allah, datang di acara majelis. Dan yang paling penting, saya yakin orang yang sering datang ke majelis taklim itu pasti kantongnya sehat semuanya. Kantongnya orang sehat bisa Pak. Makanya sinyal orang kok gemar datang ke majelis taklim itu berarti kantongnya apa? Sehat. Alhamdulillah. Paling enak itu ngaji kalau acara halal bihalal. Ini nyaman pokoknya. Apalagi kalau tadi ada masak-masak di luar ya. Apa? Bakso. Solo. Ya. Kalau ngaji sudah diinformasikan ada soto itu tadi berangkat berarti belum makan ini. Makanya ngajinya tidak usah lama-lama deh. Berapa menit nih? Setengah jam. Setengah jam ya? Setuju. Alhamdulillah. Salawat salam kita aturkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Semoga kita semua adalah bagian umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat pertolongan khususnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ayahandaku, bunda-bundaku, jamaah yang berbahagia, halal bihalal ya. Ini adalah suatu kegiatan tradisi bangsa Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, halal bihalal ini pasti ditaruh setelah menjalankan apa? Puasa. Ini yang sering ditanyakan di jamaah kami, komunitas kami ya. Pasti yang pertama dia tanyakan, mana landasan hukumnya mengadakan kegiatan apa? Halal ya. Bukankah minta maaf itu tidak harus menunggu bulan apa? Masari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah panjenengan untuk mohon ampunan tatkala kalian melakukan kesalahan, khilaf dan dosa. Tidak usah harus apa tadi? Ditunda. Sering ditanyakan, mana landasan hukum untuk melakukan kegiatan halal bihalal, Pak? Nah gitu ya. Oke. Dan biasanya kegiatan ini pun juga ditaruh sehabis apa tadi? Bulan Ramadan. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Atadruna minal muflis." Jadi pernah dalam satu waktu kesempatan kondisi diskusi majelis taklim seperti ini, Rasulullah bertanya terhadap para sahabat, "Atadruna minal muflis?" Tahu tidak kalian siapa sih orang yang disebut kategori orang yang bangkrut? Orang yang apa? Berarti orang yang merugi. Paling merugi. Kalau sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Ya Rasul, ya menurut kami orang yang paling merugi, orang yang paling bangkrut itu adalah mereka tatkala hidup di dunia mereka tidak punya harta, dan andaikan punya usaha gagal terus, maka bagi kami ini disebut orang yang apa? Atau orang yang paling merugi. Jadi argumen para sahabat yang disebut orang yang bangkrut, orang yang paling rugi itu mereka yang tidak punya harta atau mereka punya usaha tapi gak, maka disebut orang yang apa tadi? Bangkrut atau orang yang paling merugi. Apa yang jawaban Rasulullah? Kalau Rasulullah menjawab, ternyata sudut pandang Rasul bangkrut itu beda dengan sudut pandangnya para sahabat. Kalau jawaban sahabat tadi bangkrut dalam kategori urusan duniawi, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang tidak punya uang, mereka yang tidak punya materi, atau yang punya usaha tapi apa tadi? Justru jawab Rasulullah indah banget. Al-muslim al-muflisu min ummati, orang yang paling bangkrut, orang yang paling merugi dari golongan umatku itu mayyati yaumal qiyamah. Coba lihat, orang yang datang nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu. Dia datang menghadap kepada Allah bisolatin, dia datang kepada Allah dengan membawa salat. Salatnya tidak pernah dia tinggalkan, tidak pernah bolong-bolong. Waktu dikerjakan terus, bahkan dilaksanakan secara jarak konsisten. Ya, wasiamin, dia datang kepada Allah dengan menjalankan puasa. Puasa Ramadan kemarin dia dikerjakan dengan penuh, bahkan sudah digandeng dengan puasa Syawal. Wazakatin, dan dia datang kepada Allah dengan membawa apa tadi? Zakat dia tunaikan juga.
Jadi sholat dia kerjakan, puasa dia laksanakan, zakat juga apa tadi? Hubungan vertikal dengan Tuhannya itu bagus banget, nggak ada salahnya. Akan tetapi waqad satama hada wa qadhafa hada wa daraba wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada. Hubungan dengan Tuhannya baik, tapi sayang nih orang tatkala dulu di dunianya hubungan sosialnya gagal. Hubungan apa? Sosial. Artinya apa? Sholatnya bagus, puasanya oke, zakat dia tunaikan, tapi ternyata dia suka mencaci, dia suka menghina, dia suka memfitnah, ya, bahkan suka juga mengambil hartanya orang lain tanpa. Ya Allah, coba lihat pasal kata mahada wa daraba hada, menumpahkan darah, memukul orang lain dan lain sebagainya. Gambaran hadis ini apa? Hubungan dengan Tuhannya terjalin dengan baik, tapi sayang nih orang tidak bisa menjalin hubungan dengan baik dengan sesama manusia. Ada nggak di sini seperti itu? Hah? Nggak ada ya? Yang ada di tetanggaku sana. Sini nggak ada Pak. Ya, aman semua, jauh ini ya. Baik-baik. Masya Allah. Ini yang terjadi. Maka saya sering bilang, barometer ibadah jenengan Ramadan kemarin diterima, sholat panjenengan diterima, itu bukan masalah Anda dekat dengan Tuhan. Itu bisa dilihat sejauh mana hubungan Anda dengan sesama. Gitu loh, ya. Kalau ternyata kalian itu setelah menjalankan hubungan dengan Allah baik, kemudian kalian membina hubungan dengan sesama ini baik, oh berarti panjenengan sukses di situ di dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu. Tapi kalau dalam satu sisi kalian gemar membaca Quran, gemar sholat, gemar zakat, tapi ternyata dengan tetangga masya Allah dengan sakit gigi, kalau tonggone dengan 10 tahun merantau ngomong, nggak ada ya sini ya? Ada. Alhamdulillah. Saya pernah Pak ngisi dalam satu kajian, itu murid saya sendiri. Suatu saat kegiatan halal bihalal, takmir masjid dapil saya, Pak nanti tolong sampaikan ada di antara jamaah kami itu bertetanggaan sudah lama sampai sekarang jarang berkomunikasi, jarang saling apa tadi padahal sholatnya di masjid yang sama, bahkan setelah salam itu tidak mau saliman Pak, kanan kiri dengan dia walaupun duduknya di sana. Masya Allah, saya kaget melihat itu karena mereka ngaji saya dengan saya setiap pagi, Sabtu pagi gitu loh. Ya, tidak usah tak sebutkan masjidnya sekitar sini juga. Nah, ada banyak informasi itu saya kaget, ya Allah. Ya rajin sholat semua jamaah terus. Tapi kalau suruh apa tadi? Ngobrol, komunikasi, main-main pen. Mbok biyen ki ana problem apa? Kuwi duduk kabeh. Ya, aman ibu-ibu ini asli. Nah, ya. Mbok biyen rebutan rondo ya, Pak. Akhirnya menenangkan itu. Ya Allah, kaget saya. Padahal usianya sampun sepuh-sepuh. Ternyata nenengani ono pirang-pirang tahun. Kalau untuk kabeh. Ya Allah, aja gitu ya, Bu. Wes omae, atur-atur kan kene, ya. Kene orang kene api-api. Orang jauh beda maksudnya. Ya Allah, loh, ini masyarakat. Tidak mungkin semua itu setuju dengan konsep kita, itu tidak mungkin. Pasti orang yang seneng, orang yang apa tadi? Hanya wajar. Tapi ini jangan sampai menjadikan kita itu mohon maaf putus dalam berkomunikasi. Sehingga ada hadis yang di situ mereka hubungan dengan Tuhan yang baik, tapi ternyata dia gagal dalam hubungan apa tadi? Sosial. Ini yang disebut orang yang paling merugi. Coba, ini yang disebut orang yang paling bangkrut. Kenapa disebut paling merugi? Mohon maaf,
Kalau dulu saya belajar cara membahas hadis ini gini guru saya. Mohon maaf ya, kalau orang yang jelek berbuat jahat diberi sanksi oleh Allah dengan hukuman logis karena dia jahat. Loh, ini orangnya baik. Paham tidak bahasa ini? Ini orangnya indah, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan apa tadi? Zakat. Tapi ternyata tetap mendapatkan sanksi dari siapa? Kenapa dia mendapatkan sanksi? Karena selama hidupnya sampai dia meninggal nggak pernah halal bihalal. Nggak pernah apa? Makanya dalam hadis itu dikatakan fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti di hadapan Allah, dalam persidangan Allah, keadilan akan ditegakkan. Orang yang dulu kalian diamkan, orang yang dulu kalian caci, orang yang dulu kalian fitnah, dia akan minta keadilan kepada siapa tadi? Ya Allah, selama hidupku dengan dia, oke, kalau dia sholat tidak pernah telat, kami jadi saksi juga. Dia puasa, oke, bagus. Dia baca Quran, kami menyaksikan. Tapi sikapnya dia terhadap masyarakat ini tidak baik. Bahkan saya tidak salah apa-apa, didiamkan terus. Kami sudah menjalin komunikasi, ternyata dia tidak mau. Sekarang tegakkan keadilan gue, Allah. Nuntut seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dibuka itu semuanya. Ya mohon maaf ya, file-file jenengan dalam kehidupan dunia. Ya, file jenengan dibuka, nanti passwordnya, kata kunci jenengan nanti di akhirat itu apa? Nama Anda dan nama ayah Anda. Ingat-ingat, nama panjangan dan namanya siapa? Itu harus ingat tuh. Filenya itu kan. Ketik nama siapa tadi? Ayah, nak bapak, bin, nak ibu apa? Ini. Muncul nanti file jenengan mulai dari balik sampai panjangan apa tadi? Masya Allah. Maka perintah Rasulullah nak beri nama yang baik. Karena identitas jenengan di dunia itu adalah identitas nanti di mana? Di akhirat. Mumpung jenengan belum meninggal, nak nama yang jelek itu segera diganti yang baik. Memang nanti jenengan masuk surga, panggilannya apa tadi? Kan gitu ya? Ganti yang apa tadi? Masya Allah. Jadi, tapi dalam diskusi hadis ini guru kami bilang, logis kalau mereka tidak menjalankan perintah Allah, logis kalau mereka itu adalah orang yang durhaka untuk mendapatkan azab. Ini enggak, orangnya rajin sholat, orangnya rajin puasa, orangnya rajin zakat, tapi ujung-ujungnya tetap masuk apa tadi? Kenapa? Karena banyak yang nuntut keadilan kepada Allah terhadap dia. Dia pernah mencaci, dia pernah memfitnah, dia pernah memakan hartanya orang lain tanpa apa tadi? Dan selama hidupnya dia belum pernah minta. Ini loh cerdasnya ulama-ulama kita dalam membangun peradaban kita. Setelah kalian baik hubungan dengan Allah, pengen juga panjenengan itu baik dengan apa tadi? Maka diadakan kegiatan apa tadi? Ayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in fayat hasanatu. Jikalau nanti balasan kebaikannya diberikan pada orang yang nuntut tadi. Aku pernah dilengke seminggu Allah. Ya sudah, akhirnya apa? Diberi pahala sholatnya dia. Pahala sholat diberikan pada orang yang didiamkan tadi kan? Gitu ya? Ada lagi yang ngomong, saya pas mudik mangga saya dipetik dia tanpa izin. Kan gitu ya? Entah kabeh pun. Masya Allah. Akhirnya pahala sholatnya dikasihkan lagi sama dia tadi. Ya. Ada lagi, ya Allah, dulu pernah saya memberi amanah kepada dia untuk membawa uang saya, ternyata nggak dikembalikan. Akhirnya diambilkan lagi pahala puasa dan seterusnya. Saking banyaknya yang menuntut, masih tetap menuntut padahal pahalanya sudah. Apa yang akan terjadi? Masya Allah, ukhirat khatayahum, maka cara membalasnya karena dia sudah tidak punya pahala lagi. Apa yang akan dia lakukan? Maka dosa-dosa orang yang menuntut tadi limpahkan kepada dia. Inilah yang disebut orang yang apa tadi? Dia baik dalam hubungan vertikal, tapi dia gagal dalam hubungan apa tadi? Sosial. Baik dan tidaknya panjenengan dengan Allah itu bisa dilihat dari baik dan tidaknya Anda bersosialitas. Pahami?
Maka dalam agama itu ya ada yang disebut Islam, iman, ihsan. Pahami tiga ini. Islam, iman, Islam itu kalau dengan pengen dalami Islam berarti ini syariat. Syariat itu belajarnya fikih. Paham ya? Belajarnya apa? Cara haji bagaimana, cara puasa bagaimana, cara sholat, itu Islam, syariat. Belajarnya ilmu apa tadi? Fikih. Kemudian ada iman. Iman itu teologi, ketuhanan. Maka tauhid. Ilmunya apa? Tauhid. Coba lihat, ya. Dan puncak daripada Islam dan iman itu adalah ihsan. Apa? Ya, nah garis besarnya ihsan itu kan baik, Pak. Nah, secara tauhid kan yang disebut ihsan kan anta budallah. Pada saat kalian beribadah kepada Allah, maka engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakini Allah apa tadi? Maka orang yang senantiasa diawasi oleh Allah pasti akhlaknya baik, merasa diawasi apa tadi? Oleh Allah. Nah, puncak dari belajar agama itu ihsan. Nah, ihsan itu yang jenengan pelajari itu apa? Nah, dalam ilmu kita bisa disebut tasawuf, moral, etika. Paham ya bahasanya ya? Kalau Islam itu syariat, fikih. Kalau iman itu apa? Tauhid, ilmunya tauhid. Kalau ihsan ilmunya apa? Tasawuf, akhlak, moral apa tadi? Padahal kita ingat, inni uistu li utamima makarimal. Aku Rasul diutus ini untuk apa? Membenahi moral, etika. Sejauh apa penting ihsan dalam kehidupan kita? Sederhana. Cara menganalisanya gini. Menurut panjenengan, Rasul itu diangkat menjadi nabi usia berapa? 40 tahun. Beliau 40 tahun baru diangkat menjadi apa tadi? Sampai usia berapa? 63. 40 ke 63 itu berapa tahun? 23. Berarti sebelum usia 40 tahun Rasul belum mendapatkan wahyu. Ya Pak tidak? Sebelum usia 40 tahun berarti Rasulullah belum mendapatkan apa? Pertanyaannya saya, apa yang dijadikan landasan hukum Rasulullah mulai dari kecil sampai usia 40 tahun? Belum dapat wahyu loh Pak. Ya Pak tidak? Oh berarti selama 40 tahun modalnya Rasul apa? Akhlak. Modalnya Rasul apa? Moral, etika. Maka beliau dapat gelar al. Itu belum diangkat menjadi nabi. Lebih lama mana? Antara beliau diangkat nabi dengan sebelum diangkat nabi. 2/3 hidup Rasulullah landasan hidupnya adalah akhlak. 1/3 baru menggunakan apa tadi? Agama. Paham tidak bahasanya? Artinya apa? Ini pengen memberitahukan kepada panjenengan semua. Kalau panjenengan pengen mengukur barometer keindahan Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, ukurlah sejauh mana akhlak kita dengan sesama kita. Ya. Oh tidak bisa, agama individualis itu tidak bisa. Ya. Maka ada dalam satu hadis, ya, Rasulullah nanti dawuh, man sarrahu ayyusrafa lahu bunyan wa tarfa'u lahu darajat falyafu amman dolamahu wa yu'ti man haramahu wa yasil man qata'ahu rawahu Tirmidzi. Artinya gini Pak, orang yang ingin supaya diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah baik di dunia maupun nanti di mana? Ada 3 hal yang harus konsisten panjenengan kerjakan di dalam keseharian panjenengan. Di samping menjalankan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban. Ini di luar dari kewajiban.
Jadi ini di luar setelah hubungan ada 3 hal yang kalau panjenengan kerjakan dalam keseharian panjenengan, Allah berjanji akan mengangkat derajat panjenengan. Man sarrahu ayyushfal dunya wa an tarfa'ulahu darajat. Dan 3 hal itu apa? Yang pertama kata Rasul, falyafu amman dhalamahu, maka biasakanlah kalian itu memaafkan terhadap orang-orang yang pernah membuat salah kepada panjenengan. Coba ya, menjadi orang yang memiliki jiwa yang besar, mau memaafkan apa? Kesalahan orang yang berbuat salah kepada siapa? Kepada dia. Pertanyaan saya gini Pak, kira menurut panjenengan minta maaf sama memberi maaf itu berat mana? Minta maaf sama memberi maaf berat mana? Ayo, minta maaf sama memberi maaf berat mana? Ini berpengaruh dalam pahala. Mohon maaf loh. Ya, minta maaf sama apa tadi? Berat mana Bu? Suami Anda salah dengan Anda, umpama ini, kemudian dia datang minta, gampang minta maaf atau gampang memberi maaf? Bingung kayaknya dengan coba lihat. Maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim kepada kalian. Loh, perintah supaya kita memberi. Kalau ini adalah perintah Allah, ini pasti berat. Meminta sama memberi itu berat mana? Memberi maaf. Loh, kok bisa? Nah, logika nanti tak tunjukkan ayatnya. Logika sederhana, orang minta maaf sudah keharusan karena dia salah. Ya apa tidak? Orang yang memberi maaf punya pilihan 2, mau memaafkan atau ada pilihannya. Tapi kalau minta maaf nggak ada pilihan, mau nggak mau salah harus apa? Sekarang yang posisi memberi ada pilihan nggak ya? Ya Allah, coba dilihat di dalam surat Asy-Syura, ya, surat yang ke-42, ayat yang ke-40. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimun. Surat apa tadi? Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang berapa? 40. Allah menjawab, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan orang yang menyakiti kalian itu adalah kejahatan yang serupa. Masya Allah. Jadi setiap ada orang yang berbuat salah kepada kita, Allah memberi 3 pilihan kepada panjenengan. Monggo Anda mau pilih yang mana silahkan. Tapi setiap pilihan Anda ada konsekuensinya. Ya. Maka dalam ayat ini dikatakan, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, pilihan pertama yang Allah tawarkan kepada Anda itu apa? Balaslah dengan balasan yang apa tadi? Oh, berarti kalau jenengan dipukul, ada pilihan. Anda boleh apa tadi? Membalasmu, tapi harus sama, tempatnya sama, volumenya sama. Ini yang disebut kisos adil. Ya, kalau jenengan dipukul bahasanya bau gini ya. Balasan yang kedua yang Allah tawarkan untuk panjenengan, ayat ini dilanjutkan, faman afa, barang siapa yang mau memaafkan. Barang siapa yang mau apa tadi? Tidak
Berarti pilihan yang pertama sudah apa tadi? Nah kalau Anda balas berarti ini keadilan. Kalau Anda sudah membalas berarti Anda tidak dapat pahala. Orang yang menyakiti Anda tidak dapat dosa. Karena sudah apa tadi? Paham ya bahasa dia? Tapi pilihan yang kedua, faman afa wa aslaha. Dan barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang menyakitinya, Masya Allah, ini berat ini Pak. Jadi kan di lengke Anda tetap senyum, Anda tetap nyapa, kadang bahkan sapaan Anda tidak respon sama dia, Anda tetap senyum. Bisa nggak kira-kira gitu Pak? Masya Allah. Wabut ya itu ya. Wabut. Ini sakai pitik kok dengan dalam rakyat nyopo ya. Ya Allah. Coba lihat. Ini yang paling berat. Makanya Allah bilang, faman afa ma'aslahan. Barang siapa yang mau memaafkan dan berinteraksi baik dengan orang yang pernah menyakitinya. Apa jawaban Allah? Fa'ajruhu Allah. Maka Allah akan memberikan pahala sendiri kepadanya. Masya Allah. Loh, saya dulu ngaji ayat ini Pak. Diskusi kami dengan guru kami cara menerangkan ini, cara memahami ayat itu Pak. Orang yang sholat nanti di akhirat Allah perintahkan mereka tuh balas pahala sholatnya. Nih berikan sholat. Jadi yang memberi pahala sholat Anda itu bukan Allah tapi melalui siapa? Malaikat. Oh pahala sedekah yang nganterin malaikat. Pahala puasa yang memberikan kepada kita itu sama tadi. Tapi tak kalah Allah mengatakan, siapa dulu di dunia yang gemar memaafkan kesalahan orang-orang lain saudara-saudaranya, sekarang kalian semua berdiri. Berdirilah kalian yang memiliki jiwa pemaaf tadi. Tak kalah sudah berdiri, Allah sendiri yang mengantarkan pahalanya kepada kalian. Bukan melalui sama tadi. Ya Allah, lihat ayat itu. Faman afa wa asra fa ajruhu ala. Barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakitinya, maka Allah sendiri yang akan memberikan apa tadi? Ya Allah. Sehingga dulu dicontohkan guru kami, kira-kira kalau dengan di lebaran ini dapat parsel atau kiriman hadiah dari presiden tapi lewat kantor pos, seneng gak Bu? Pak Prabowo kirimin kado untuk Anda. Masya Allah. Diantarkan di alamat Anda datang dari siapa tadi? Presiden Republik Indonesia. Bapak siapa tadi? Senang gak Pak? Satu sisi ternyata tetangga Anda yang nganterin hadiahnya Pak Prabowo sendiri datang ke rumahnya. Pilih mana Anda ya? Pahala memaafkan itu mah dahsyat loh Pak. Gak main-main loh. Allah sendiri yang akan apa tadi? Ya Allah. Fa'ajrul Allah. Kira-kira jangan pilih yang mana? Membalas atau memaafkan tadi? Yang benar loh Bu. Sering toh sudah tak maafkan, tapi aku suruh ketemu aku belum bisa. Banyak gak Bu? Wah itu belum masuk kategori ayat ini berarti. Karena ayat itu bicaranya faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang mendoliminya. Masya Allah. Dan kita pengen latihan menjadi jiwa yang seperti itu. Itu loh. Ya, makanya memberi maaf sama meminta maaf itu berat mana? Kenapa berat memberi maaf? Cara memahaminya karena pahalanya lebih banyak dengan memberi. Loh, orang minta maaf itu pengen apa? Halal bihalal dengan niat datang dari rumah ke sini pengen minta maaf terhadap siapa tadi? Jamaah. Itu jadikan andaikan ketemu, jen mohon maaf lahir batin ya, tidak mau. Itu Anda tetap dimaafkan oleh Allah. Karena sudah meminta. Jadi orang yang minta maaf itu tidak melihat reaksi dimaafkan atau enggak. Loh, orang yang sudah datang minta maaf, kita tidak melihat konsekuensinya dimaafkan atau enggak. Itu sudah sinyal orang ini dapat apa tadi? Hidayah. Dimaafkan atau enggak itu urusannya dia kan gitu ya Bu. Karena dia sudah mau minta.
Ingat nggak dalam satu hadis tentang seseorang yang membunuh 99 orang, Pak? Ya kan? Membunuh berapa? Dia betul-betul pengen tobat, tanya lagi sama kiai. Ternyata kiainya tepat. Kalau besar dosamu katanya abot dipateni sinan dadi piramu? Akhirnya teko nang masjid ini Nurul Hidayah ini. Takok kiai ini kene. Aku baru materi wong satu salah satunya kiai kados jenengan. Ngerti-ngerti saya tarungi jawab. Kira-kira aku pengen taubat di ditompo Allah. Saking ngetine kiai itu ditompo. Tetap apa tadi? Ini serius. Iya benar tetap Allah apa tadi? Yang benar loh, saya membunuh sekian banyak orang. Iya. Kalau tidak percaya dengan buka dalam surat Az-Zumar. Kan gitu ya? Surat apa? Surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul katakanlah Muhammad ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang telah apa tadi? Berarti yang telah banyak membuat apa tadi? Kesalahan, dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian merasa putus asa dari rahmatnya siapa? Sebesar apapun dosa dan kesalahan kalian, lebih besar rahmatnya siapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memaafkan seluruh dosa. Tidak melihat itu dosa besar maupun dosa kelihatan maupun terang-terangan maupun semua dosa itu bisa diampuni oleh siapa tadi? Allah. Coba lihat. Jangan pernah kalian merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur. Oh iya ya, Allah berarti maha. Walaupun dosaku banyak, tetap apa tadi? Makanya Kang Sang Kiai tadi bilang, tapi catatannya kamu pengen diterima tobatmu oleh Allah, kamu harus meninggalkan tempatmu yang sekarang yang penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang baik. Syaratnya gitu, Pak. Betul nih, kalau saya pindah hijrah dari tempat satu ke tempat yang ini, aku akan dimaafkan oleh Allah. Betul. Ya sudah, saya akan hijrah. Ini orang akhirnya betul hijrah. Pindah. Semula berbuat maksiatnya di Gunung Pati sana. Kayaknya menuju ke sini, Saniten tadi. Ternyata di jalan bahasanya mohon maaf ya, di terminal Banyumanik orangnya mati. Berarti kan belum sampai tujuan. Ya atau tidak? Belum sampai apa tadi? Orangnya sudah apa tadi? Masya Allah. Bingung gimana kan Pak? Coba bayangin. Padahal dosanya saya kata tadi enggak bingung kayak gimana. Malaikat azab langsung datang, ini jatahku. Katanya malaikat azab, karena banyaknya dosa yang dia perbu. Oh, malaikat rahmat langsung datang, enggak bisa. Ini jatah saya. Karena finishnya meninggalnya dalam kondisi mau bertobat. Malah bingung kayak malaikat loh, Pak. Ya, sekali-kali nanti kalau meninggal bingung kayak malaikat gitu ya. Rebutan malaikat. Ya Allah putus malaikat kita dia, sok rebutan gengsi lah. Mosok malaikat kamu? Nah memang ini kan banyak dosa. Yang satu malaikat rahmat membilang, tapi dia meninggalnya dalam proses untuk bertobat. Ya sudah, tidak usah malu-maluin. Sekarang jujur aja lah. Dia meninggal di terminal Banyumanik. Ini dekat mana? Antara dekat rumahnya yang dia tinggalkan atau dekat pada tempat yang dia tuju. Kalau dia dekat dengan rumah yang dia tinggalkan, maka yang bawa malaikat azab. Kalau dia matinya dekat dengan tempat yang dia tuju, yang bawa malaikat apa tadi? Malaikat ukur jatah mati tahu? Ukur. Ternyata ini orang meninggal satu jengkal lebih dekat pada tempat yang dituju. Masya Allah. Jadi mau minta maaf itu jadi tidak usah melihat reaksinya dimaafkan atau tidak. Yang penting sudah tulus bahwa panjenengan memang betul minta. Paham ya? Baru pilihan yang ketiga. Tadi yang pertama pilihannya boleh membahas. Yang kedua memaafkan dan berbuat baik.
Yang ketiga, innahu la yuhibbud dhalim. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat dhalim. Apa artinya? Pertama, orang kok sudah minta maaf, Anda tidak memaafkan, sekarang yang dhalim berubah. Ayo, ya. Nah, orang salah, dia dengan serius pengen minta, ternyata yang dimintai maaf, berarti dia posisinya sekarang yang mendolimi. Padahal semua dia didolimi loh. Ini tidak disukai oleh Allah. Maka saya sering bilang, orang yang berjalan minta maaf adalah orang yang dapat hidayah. Kok Anda tidak memaafkan, berarti Anda memutus hidayahnya Allah dengan orang yang mau menerima hidayah. Dosa tidak itu? Seharusnya kita itu memberi sarana orang supaya dapat apa tadi? Bukan yang apa tadi? Orang salah minta maaf ya dolim banget itu, dan Allah tidak suka. Ya. Jadi innahu la yuhibbul dhalim. Allah tidak suka dengan orang yang dolim. Itu banyak maknanya, luas sekali. Maka dalam posisi ayat ini wes diakui namanya kita manusia. Rasulullah sudah tegaskan al-insan makhluk khata'. Kullu bani adamin khata'un. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Tidak mungkin tidak punya badari. Makanya ulama-ulama dulu membuat konsep yang indah setelah Ramadan. Yuk diajarkan apa tadi? Soalnya di halal ini Masya Allah, orang tua mengakui dosa itu kalau halal bihalal. Kalau tidak halal bihalal tidak mau mengakui apa? Gitu betul. Lalu tinggal itu. Celak badan orangnya. Wes sing tuwa akeh. Gitu betul. Nak kira-kira ora pas badan jenengan tau ngakui ngono wong tuwa akeh dosane nonton ngakui mboten Bu. Gengsi. Ngono bina halal bihalal. Masya Allah, puus banget ya. Sing tuwa akeh dosane mugi-mugi disepuro sedaya lan mugi-mugi ajak kabeh panjenengan. Masya Allah. Nanti dia sampai kadang nangis-nangis, jarang orang mau dialog jarang. Masya Allah. Ini hikmah daripada apa tadi? Halal. Maka Rasulullah sampaikan, kalau kalian pengen mulia, pengen diangkat derajatnya, jadilah jiwa yang lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang. Yang kedua, apa kata Rasul? Supaya kita diangkat derajatnya, dimuliakan baik di dunia maupun nanti apa? Ini paling berat lagi. Wa yu'ti man haramahu. Berikanlah hadiah kepada orang yang memusuhi kita. Masya Allah. Memberi apa Bu? Kepada siapa? Yang membenci kita. Gampang mengangkat Pak. Nak ngeni hadiah kalau wong satu neteng, satu frekuensi, satu sudut pandang yang sama gampang. Ya kan? Sekarang memberi hadiah kepada siapa? Masya Allah. Kira-kira biasanya suami istri yang sering mendolim itu suami atau istri atau Bu? Soalnya aku nonton di YouTube itu Masya Allah, makhluk ras terkuat di dunia baru kalah hari ini kan ya. Dari pas halal bihalal itu kan udah gitu lah, minta maaf ngenteni halal bihalal itu. Mboten deh. Ya Allah, coba lihat. Inilah ya, mohon maaf, memberikan hadiah itu indah. Sering tidak suami surprise bawa hadiah untuk panjenengan itu? Pulang kerja bawa bunga itu? Sering ya? Dan terus panjenengan kalau tak bikin kembang kali bojo sing kembang sing dimampu kembang bojo itu supaya Ya Allah, bikin surprise Pak. Kunci
kebahagiaan rumah tangga, landasan awal itu adalah romantis. Paham itu? Kenapa Pak? Romantis. Jangan Anda katakan sakinah mawaddah dalam hidup Anda kalau hubungannya ini tidak ada hubungan apa? Kunci awal romantis. Saya kaget kok Pak. Nanti kalau ini umroh no jamaah sing takok. Pak, kira-kira anak aku masuk surga nanti di surga boleh tidak aku ganti suami? Nyata itu Pak, pertanyaan itu kurang ngawur ya Pak. Ganti apa? Hati-hati loh Pak. Boleh tidak Pak nanti kalau saya di surga pengen ganti apa tadi? Tolong Pak, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak pakai Al-Quran aku tidak mau Pak. Wih itu jawabannya. Oh saurung tak jawab, tak tangkap. Tidak ngopo pengen ganti bujur surga bukan gitu. Ya sebenarnya jawabannya. Cukup saya ke orang romantis. Garwannya apa tadi? Hati-hati loh Pak, romantis buang teh. Asli loh, Kanjeng Nabi romantis sama orang kalau istri-istrinya Pak. Ngombe loh Pak, satu gelas gentian kalau Aisyah dilihat nih ya Rasul, apa yang dijawab Rasul kamu dulu, istrinya dulu yang minum Pak. Setelah minum istrinya, kemudian diberikan pada Rasul. Rasul minumnya apa? Melalui bekas bibirnya Aisyah yang nempel di gelas. Pernah suami jenengan Bu? Tidak tahu ya, gelasnya dewi-dewi malah. Mulai aksesoris. Tapi ingat loh Pak, ini saya masih punya istri loh. Masya Allah, Pak, memberi hadiah itu jangan jauh-jauh dulu. Kan gitu ya? Ada dalam hadis yang sangat sahih ya Rasul, saya sedekah 1 dirham untuk istri anakku, 1 dirham untuk masjid, 1 dirham untuk di jalan Allah, 1 dirham untuk fakir dan miskin. Pahala yang terbesar yang mana ya Rasul? Pahala yang terbesar 1 dirham yang kamu berikan kepada keluarga. Orang yang terdekat dengan dia. Maka syekh. Makanya kuncinya apa tadi? Bisa nggak Pak di surga nanti ganti suami gitu Pak? Ganti istri lah nantinya. Beda urusannya, laki-laki dengan istri beda loh. Akhirnya tak jawab Pak, surat Al-Hijr surat 15 ayat 45, 46, 47. Alhamdulillah jawabannya Quran ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang takwa seperti ini nanti akan berada di surga, yang mana di dalam surga itu penuh dengan sumber mata. Udkhuluha bisalamin, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan apa? Aman, sentosa, bahagia. Tapi ingat, sebelum kalian masuk ke surga, wa naza'na. Ngerti nazak apa? Nazak itu apa? Roh mau diambil itu namanya apa? Nazak. Iya kan? Nazak. Al-Quran bicara wa naza'na ma fi sudurihim, dan akan aku ambil segala penyakit yang ada di dalam hatimu sebelum kalian masuk ke dalam surga. Berarti sifat iri, dengki sebelum masuk surga itu apa? Hilang. Berarti pengen ganti suami itu juga hilang. Alhamdulillah, aman Pak awak itu ya, tidak? Dihilangkan dulu rasa, diambil apa? Mafi sudurihim, segala penyakit-penyakit yang ada di dalam apa tadi? Sehingga kalian ikhwanan ala sururin mutaqabilin, menjadi saudara duduk berhadapan seperti ini bercengkrama, karena sudah tidak ada perasaan iri, dengki dan Masya Allah. Oh tidak bisa Bu ganti suami nanti di surga. Berarti suami kita di dunia, suami kita nanti di mana? Masya Allah. Cuma nanti suami Anda di surga akan didesain sesuai dengan keinginan Anda Bu. Yang dulu di dunia ada romantis, nanti di surga suami Anda menjadi apa? Romantis. Masya Allah. Paham ya Pak? Apa jawaban ibunya tadi? Ya Allah Pak, pengen romantis kok ya kan pengen apa?
bisa dilahirkan dengan saling memberi hadiah. Maka Rasulullah katakan tahadu tahabu, berhadiah-hadiahlah kalian, maka akan timbul perasaan sayang menyayang. Sederhana kok. Intinya jangan menjadi orang yang segitu aja. Sederhananya gitu. Jadilah orang-orang yang Masya Allah. Hati-hati loh dengan orang pelit tuh. Ya. Hati-hati, mohon maaf. Harta jaringan yang sesungguhnya yang mana toh Pak? Yang kita simpan itu belum tentu milik kita kan? Ya Pak tidak? Jenengan nabung banyak di ATM banyak, terus pokoknya kanggo usia tuaku, ragu cukup mati panjenengan. Kira-kira bisa nge-ATM jenengan ini akhirnya milik sapa Pak? Garwane jenengan ahli waris jenengan, garwane nikah meneh. Paham ya Bu? Karo sapa? Karo mantan yen. Ya Allah. Sing ngragati panjenengan. Karena berdua ngomong enggak, makanya sahabat Ali mengatakan harta kalian yang sesungguhnya yang mana? Harta kita itu adalah yang kita jalankan di jalan. Milo ada masjid yang sedang dibangun, Anda transfer untuk pembangunan, itu harta Anda. Itu kata sahabat Ali gitu. Harta kita yang mana? Harta yang kita jalankan di jalan. Itu yang pertama definisinya. Harta kita yang kedua yang mana? Harta kalian yang kedua adalah yang masuk ke lambung Anda. Selagi belum masuk ke lambung Anda, belum tentu milik Anda. Ayo, mikir kayak gitu. Panjenengan pakaiannya jenengan yang Anda pakai itu di rumah kan jenengan pakaiannya banyak apa? Tapi yang jenengan pakai berapa? Ya itu milik Anda. Di rumah itu belum tentu milik Anda. Coba lihat, yang kita gunakan ini milik kita, gitu loh, ya. Yang nggak kita gunakan belum tentu apa? Ya Allah. Makanya ini dermawanlah panjenengan. Jangan menjadi orang yang tadi. Survei juga membuktikan ternyata ya Allah, romantis tadi penting, tapi ada lebih penting pengorbanan. Apa Pak? Apa Bu? Jangan dipuji terus, dilem sama suami tiap pagi tapi tidak pernah dikasih uang, gimana Bu? Milih dikai duit tapi ratau dilem. Dilem ratau dikai duit, ratau dilem dikai duit terus, pilih di Bu. Pilih apa? Pilih du? Setuju aku. Ya benar. Seromantis jenengan pelit dengan istri wes. Istri Anda malam tahajud lek donga ya Allah, mugi-mugi suamiku cepat mati ya Allah. Kenapa itu? Kenapa Pak? Karena sifat apa tadi? Hati-hati dengan sifat pelit tuh Pak. Nyangka kalau ada yang datang ke tempat saya itu Pak, boleh nggak saya sebagai anak mendoakan orang tuaku cepat mati? Aku akhir, tapi saya nggak kaget pertanyaan gitu. Ya. Saya jawab, kenapa pengen doakan orang tua cepat mati? Wong tuaku pelit. Ya jawabannya sebenarnya bapak Bang. Dan harus mati. Itu kamu? Ya coba lihat Pak. Karena orang tuanya tadi. Sebenarnya kok di mertua pelit, naudzubillah itu, ngeri-ngeri ya. Mantu ini yang tunake ngeri ya Allah. Hindarkan seperti pelit. Makanya Rasulullah kalau pengen diangkat derajat dengan, yuk sering memberi, sering berbagi, sering membantu. Jangan menjadi orang yang tadi. Yang terakhir karena sudah jam 10 kasihan jenengan. Nah aku biasa mulai bongi Pak. Yang terakhir, orang yang pengen mulia diangkat derajatnya oleh Allah. Pertama, memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan terhadap kesalahan orang. Yang kedua, gemar berbagi atau memberi terhadap orang yang apa tadi. Dan yang ketiga, masya Allah, wa yasil man qata'ahu, yuk silaturahim dengan orang yang telah memutus persaudaraan. Masih ingat di dalam surat Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah ay yusalla wa yufsiduna fil ardh.
ulaika humul khasirun. Yang disebut orang yang merugi itu siapa? Pertama, mereka yang mengingkari perjanjian dengan Allah. Yang kedua siapa? Mereka yang memutus terhadap sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang diperintahkan untuk disambung? Silaturahmi. Sehingga orang yang memutus ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, hati-hati loh dengan orang. Makanya ini tiga-tiganya ini adalah hukum sosial. Cerdas dalam bersosialisasi. Maka Rasulullah nanti dalam satu hadis, ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min alladhi yukhallitun nas wa yasbiru ala ma'adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhallitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ya, rawahu Tirmidzi. Artinya orang yang beriman, yang gemar bersosialisasi, yang gemar bercampur dengan masyarakat, dan dia sabar dengan fitnah masyarakat. Sabar dengan apa? Konsekuensi bersosialisasi kan berarti fitnah. Orang yang mau bersosialisasi dan sabar dalam menghadapi fitnah dalam bermasyarakat, itu lebih disukai oleh Allah daripada orang yang menyendiri, orang yang gak mau berkumpul dengan masyarakat. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yuk berinteraksi dengan masyarakat, ya. Jangan dianggap interaksi itu justru menghalangi kita dengan Allah. Tidak, sebaliknya interaksi dengan masyarakat itu adalah sarana yang memudahkan kita untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu dengan segala kekurangan kita dalam bersosialitas. Tidak mungkin namanya orang itu suka dengan kita semua, dan mungkin pasti ada yang apa tadi? Dengan mereka yang tidak suka, tidak usah dibalas dengan yang suka. Tapi apa? Yuk sabar dengan ujian kita. Dengan mereka yang satu visi dengan misi kita dengan sama, yuk tetap bergandengan tangan yang kanan, ya, berjamaah untuk mencari ridhonya siapa? Mudah-mudahan seluruh jamaah Nurul Hidayah di sini, Masjid Nurul Hidayah ini semuanya mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita kemarin, tadarus Al-Qur'an kita Ramadan kemarin, zakat fitrah, zakat mal yang kita tunaikan di Ramadan kemarin, semoga diterima oleh Allah dan kita sempurnakan dengan kegiatan halal biha. Maten nggih. Mugi-mugi kajian yang sederhana ini memberi manfaat untuk kita semuanya, sehingga membuka ruang kita untuk dengan Masya Allah nyuwun perkenalan ya. Dalam asmane Muhibullah, ya, tinggalipun teng Gunung Pati. Panjenengan sering kula dengan sering ngaji teng Kruwing hari Rabu, insyaallah sering ketemu dengan saya setiap hari Rabu di Masjid Kruwing sini juga. Nah, di Al Azhar itu biasanya Jumat yang kedua besok, berarti itu ada di Al Azhar. Ya, monggo jam 8 dan sebagainya. Jadi dalam di Menopati pendidikan saya dulu di Leboyo Kediri, ya, kemudian di Surabaya baru masuk ke Semarang, gitu ya. Jadi itu domisili dan sedikit pendidikan kami. Jadi saya alumni dari Leboyo 2003. Gitu ya. Monggo kalau ada teman-teman yang dari alumni sana bisa komunikasi dengan kami. Dan alhamdulillah saya domisilinya di Kelurahan Tamunsari, Wonopaci. Monggo kalau mau main ke tempat saya sarankan pas musim durian saja. Ya, insya Allah kalau pas musim durian berarti hidangannya apa? Ya. Nah, itu seorang muslim ini ya. Pas musim durian Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
كثيرا يغفر لأمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan usia kami semua ya Allah di dalam meraih keridhaan-Mu ya Allah. Wasahih ajzadana, sehatkan kami semua ya Allah untuk senantiasa taat dan berbakti kepada-Mu ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampuni ya Allah seluruh dosa dan kesalahan kami semua ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Wa wasi' lana fi darina, lapangkan rumah kami semua ya Allah, jadikan rumah kami ya Allah baiti jannati, jadikan orang-orang yang tinggal di rumah kami ya Allah hamba-hamba yang saleh dan salihah. Wa barik lana fi rizqina, berkahi usaha kami semua ya Allah, lapangkan pintu rezeki kami semua ya Allah, jadikan rezeki yang Kau amanahkan kepada kami ya Allah sarana bagi kami semuanya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan memperoleh kebahagiaan nanti di akhirat. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah, Engkau adalah penolong pelindung kami semua ya Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan akhirat. Tawafana musliman, wafatkan kami di semua dalam keadaan yang muslim ya Allah. Wa alhiqna bis sholihin, perjumpakan dan kumpulkan kami dengan hamba-hamba yang saleh dan salihah ya Allah. Wa ja'alna lisanan sidqin fil akhirin, jadikan kami semua ya Allah tutur kata yang baik untuk generasi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.